Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Kriswandi Sagala dengan kode CAAS 2608. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan untuk menjelaskan eh, tugas KC2. Nah, pada KC2 ini kita diberikan dua kasus. Nah, untuk kasus yang pertama, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk kasus yang pertama, itu diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 volt dan terdiri dari beberapa resistor dengan nilai R1 sama dengan 3 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm, R4 10 ohm, R5 5 ohm, R6 7 ohm, dan juga ada R load atau R bebannya itu sebesar 8 ohm. Nah, rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara resistor-resistornya. Nah, seperti pada gambar yang sudah ditampilkan. Nah, jadi berdasarkan soal ini, kita disuruh untuk yang pertama itu kita menggunakan teori Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung tegangan pada resistor beban atau RL-nya nantinya. Nah, jadi di sini kita perlu pertama-tama menyederhanakan rangkaiannya sehingga nanti kita dapatkan outputnya itu rangkaian ekuivalen Thevenin. Nah, jadi langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus melepas dari R beban atau R load. Nah, setelah kita lepas, rangkaian akan berubah seperti gambar yang pertama. Nah, setelah itu, karena di kita pada saat menghitung VTH atau Vthevenin, nah R6 ini tidak akan dialiri arus listrik sehingga di sini tidak akan ada tegangan atau tegangan di sini akan sama dengan nol. Nah, kita sederhanakan lagi untuk rangkaiannya. Nah, untuk selanjutnya, kita itu menghitung untuk di mana kita mencari hambatan ekuivalennya untuk mencari Vthevenin. Nah, yang pertama itu kita lihat setelah R6 nantinya dihilangkan, seperti gambar yang terakhir, di sini R3, R4, dan R5 akan berhubungan secara seri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau itu seri, kita tinggal menjumlahkannya saja. Jadi, R3 ditambah R4 ditambah R5 atau 3 ditambah 10 ditambah 5, itu kita akan mendapatkan hasil 18 ohm. Nah, setelah kita dapat hasil dari R345 ini, kita lihat hubungannya dengan R2. Nah, di sini kita bisa melihat hubungannya itu adalah paralel. Nah, untuk paralel kita langsung eh, dikalikan saja atasnya dan bawahnya ditambahkan. Jadi 18 hasil dari R345 dikali R2. R2 itu sebesar 6 ohm. Dibagi 18 ditambah 6 ohm. Nah, jadi kita dapatkan di situ nilainya 108 per 24 atau 4,5 ohm. Nah, itu sudah kita dapatkan untuk RQ-nya atau hambatan penggantinya. Nah, untuk pembagi tegangan di node R2 atau di sini di antara R1, R2 dan R3. Nah, itu bisa kita cari V node itu sama dengan hambatan ekuivalen atau yang kita dapatkan 4,5 dibagi dengan R1 yaitu sebesar 3 ohm ditambah hambatan ekuivalen dikali V atau tegangan sumbernya. Nah, jadi 4,5 per 3 ditambah 4,5 dikali 12. Nah, itu bisa kita dapatkan hasilnya nanti 7,2 volt. Jadi, setelah kita dapatkan hasil V node, kita bisa mencari Vthevenin-nya. Jadi, untuk rumus Vthevenin itu di R4 per R3 ditambah R4 ditambah R5. Nah, kenapa R4? Karena R4 ini tegangannya itu akan sama dengan tegangan di RL. Jadi kita bisa pakai R4 saja. Jadi R4 itu sebesar 10, 10 dibagi 3 ditambah 10 ditambah 5 dikali dengan V node-nya tadi yang kita dapatkan itu sebesar 7,2 volt. Jadi V Thevenin itu adalah 10 per 18 dikali 7,2 atau sekitar 4 volt.
Nah, itu sudah kita dapatkan V Thevenin-nya. Nah, setelah kita mendapatkan V Thevenin, di sini kita mencari eh, R Thevenin-nya. Nah, setelah itu kita itu menghitung hambatan Thevenin-nya atau RTH-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ketika dalam suatu rangkaian tersebut terdapat sebuah eh, sumber tegangan, nah kita melakukan short circuit. Sedangkan ketika ada sumber arus, kita itu melakukan open circuit. Nah, jadi di sini karena pada kasus ini tidak ada sumber arus, hanya ada sumber tegangan, jadi kita short circuit di F1 itu 12 volt. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita itu menghitung hambatan Thevenin-nya. Nah, bagaimana sih cara untuk menghitung hambatan Thevenin? Nah, pertama itu kita melihat rangkaiannya. Untuk hambatan Thevenin, itu sama kita lepas RL atau air load-nya seperti Vitepenin tadi. Lalu kita lihat apakah pada rangkaian itu terdapat sumber arus ataupun sumber tegangan. Ketika terdapat sumber tegangan, maka kita akan melakukan short circuit atau langsung disambungkan saja. Sedangkan ketika ada eh, sumber arus, kita akan melakukan open circuit. Nah, pada kasus ini tidak ada sumber arus, hanya ada sumber tegangan. Jadi kita melakukan short circuit. Setelah dilakukan short circuit akan terlihat gambarnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa melihat juga ketika di short circuit R1 dan R2 akan berhubungan secara paralel. Jadi kita bisa mencari untuk R12 itu 3 dikali 6 ditambah 3 per 6. Nah, itu sama dengan 18 per 9 atau 2 ohm. Lalu setelah itu kita bisa melihat hasil dari R12 yang sudah kita eh, paralelkan tadi itu seri dengan R3 dan juga R5. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 untuk nilai R5-nya. Jadi kita mendapatkan untuk eh, hambatan ekuivalen 1 itu sebesar 10 ohm. Lalu setelah kita serikan, di sini akan kita melihat juga hasilnya itu paralel terhadap R4. Jadi untuk mencari hambatan ekuivalen duanya, kita itu perlu memparalelkan hambatan ekuivalen 1 diparalelkan dengan hambatan 4 atau R4. Jadi 10 dikali 10 per 10 ditambah 10. Jadi 100 per 20 atau sebesar 5 ohm. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hambatan ekuivalen 2, tinggal satu hambatan lagi, yaitu di R6. Nah, untuk R6 itu akan berhubungan secara seri. Jadi, untuk RTH-nya itu adalah hambatan ekuivalen 2 di seri dengan R6 atau 5 ditambah dengan 7 ohm. Jadi, hasil yang kita dapat itu adalah 12 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya tadi, VTH dan RTH, jadi rangkaian itu kita dapat sederhanakan seperti ini. Yang tadi memiliki 3 bagian atau bisa kita bagi menjadi 3 loop. Nah, sekarang tinggal menjadi satu bagian saja. Nah, untuk soalnya itu kan hitung tegangan pada resistor beban atau RL. Nah, jadi kita menghitung tegangan pada RL ini. Jadi untuk rumusnya itu VL atau tegangan L, tegangan load itu sama dengan R load per R load ditambah RTH dikali VTH. Nah, jadi 8 per 8 ditambah 12 dikali 4. Jadi 8 per 20 dikali 4 itu kita bisa mendapatkan eh, tegangan pada resistor ini sebesar 1,6 ohm. Nah, itu untuk soal A. Nah, untuk soal B, itu jika resistor beban RL dalam rangkaian diganti dengan sumber arus sebesar 2 ampere, tentukan tegangan pada resistor R2 setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan metode analisis mesh. Jadi RL ini kita ganti menjadi sumber arus. Nah, seperti gambar.
Nih, rangkaian baru. Jadi di sini kita ganti menjadi sumber arus sebesar 2 ampere. Nah, kita bisa menganalisis lebih lanjut karena di sini terdapat sumber arus. Jadi untuk loop satu itu kita biarkan dan loop 2 serta loop 3 itu bisa kita gabung. Jadi super mesh. Nah, ketika super mesh jadi I2 di atau min I2 ditambah I3 itu hasilnya akan sama dengan 2. Nah, itu kita bisa membuat jadi sebuah persamaan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita dapat satu persamaan yaitu I3 dikurang I2 sama dengan 2. Nah, untuk loop satu kita tinjau loop satunya biar kita dapat persamaan lainnya. Jadi itu min 12 karena tadi kan searah dengan jarum jam. Kita bertemu dengan minus dulu. Jadi minus 12 ditambah 3 I1 ditambah 6 I1 dikurang I2. Nah, untuk I1 kurang I2, nah di sini di R2. Nah, jadi itu sama dengan 0. Lalu ini tinggal kita kalikan ke dalam saja. Jadi kita dapat nanti hasilnya 9I1 dikurang 6I2 itu sama dengan 12. Itu kita bisa membuat ini persamaan satu. Lalu kita analisis di bagian supermesh. Lalu di sini kan terdapat 3 atau eh, R3. 3 dikali dengan I2 dikurang I1 ditambah 10 di R4 kali I2 dikurang I3 ditambah 7I3 ditambah 5 dikali I2 kurang I3 itu sama dengan 0. Jadi tinggal kita kalikan ke dalam nantinya agar lebih sederhana. Lalu kita satukan yang satu jenis. Jadi ini 3 min 3I1 ditambah 18I2 dikurang 8I3 itu sama dengan 0. Itu kita bisa mendapat persamaan 2. Nah, untuk persamaan 3 tadi di awal, yaitu I3 dikurang I2 sama dengan 2. Nah, jadi dari persamaan 3, itu kita bisa pindah posisi tadi. Jadi I3 itu sama dengan I2 ditambah I tambah 2. Nah, setelah itu kita buat jadi persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 2 agar lebih sederhana. Jadi, persamaan 2 tadi minus 3I1 ditambah 18I2 dikurang 8I2 tambah I3. Nah, jadi kita masukkan nilai I3-nya sehingga menjadi minus 3I1 ditambah 10I2 itu sama dengan 16. Kita mendapatkan persamaan 5. Setelah itu kita eliminasi persamaan 5 dan juga persamaan satunya. Jadi minus 3I1 ditambah 10I2 sama dengan 16. Dan juga 9I1 dikurang 6I2 sama dengan 12. Nah, di sini saya mau mengeliminasi di bagian I1. Jadi untuk persamaan awal itu yang pertama itu kita kali 3. Jadi hasilnya nanti jadi min 9 I1 ditambah 30 I2 sama dengan 48. Lalu untuk persamaan satunya lagi itu 9 I1 dikurang 6 I2 sama dengan 12. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan agar I1-nya nanti habis. 30 dikurang 6, 24. 48 ditambah 12 itu sama dengan 60. Jadi kita bisa mendapatkan I2 sama dengan 60 per 24 atau 2,5 ampere. Lalu setelah kita mendapatkan nilai I2, itu kita substitusikan ke persamaan satu. Jadi 9I1 dikurang 6 dikali 2,5 atau nilai I2-nya tadi itu sama dengan 12. Jadi 9I1 sama dengan 12 ditambah 15. Jadi I1 itu 27/9 atau 3 ampere. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai I1 dan juga I2-nya. Untuk mendapat nilai I3, kita substitusikan nilai I2 yang kita dapatkan tadi ke persamaan 4. Jadi I3 itu sama dengan 2,5 ditambah 2 atau sebesar 4,5. Jadi untuk tegangan di R2 itu kita bisa mendapatkan dengan arus di R2 dikali dengan R2. Karena kita ingat rumus Ohm yaitu
V sama dengan I dikali R. Jadi VR2 sama dengan IR2 itu sama dengan I2 dikurang I1. Lalu dikalikan dengan R2. Jadi 3 dikurang 2,5 dikali 6. Itu kita bisa mendapatkan hasilnya itu 3 volt. Jadi tegangan yang ada pada resistor R2 itu sebesar 3 volt. Nah, untuk selanjutnya, nah itu untuk soal nomor satu. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk pengaplikasian dari teorema Thevenin dan juga analisis mesh. Nah, selanjutnya itu soal nomor 2, soal yang baru nih. Diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 20 volt dan sebuah sumber arus 2 ampere serta resistor dengan nilai R1 sama dengan 7 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, dan R4 sama dengan 8 ohm. Atau ini bisa kita ganti jadi R3 ya. Kayaknya ini typo dari soalnya. Dan resistor beban atau RL itu sebesar 10 ohm. Nah, rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara elemen-elemennya. Nah, untuk soal A itu gunakan teorema Norton untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung arus pada resistor beban atau RL. Nah, untuk teorema Norton, untuk langkah penyelesaiannya itu, yang pertama itu sama seperti dengan teorema Thevenin tadi. Jadi kita harus melepaskan beban atau air load-nya sehingga rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Lalu kita mencari arus Norton. Jadi arus Norton itu KCL di A. A itu kita ibaratkan arus di atas arus I. Jadi FA dikurang 20 per 7 dikurang 2 ditambah FA per 5 paralel dengan 8. Itu sama dengan 0. Nah, jadi FA dikurang 20 per 7 dikurang 2 ditambah FA per 5 kali 8 ditambah 5. Jadi bagi 5 tambah 8. Itu karena 5 paralel dengan 8. Itu kita mendapatkan hasilnya itu FA dikurang 20 per 7 dikurang 2 ditambah FA per 3,077 sama dengan 0. Nah, kita kali silang, jadi kita mendapatkan hasil 3,077 dikali FA dikurang 20 dikurang 43,078 ditambah 7 FA itu sama dengan 0. Lalu 3,077 FA dikurang 61 setelah kita kali ke dalam dikurang 43,078 tambah 7 FA sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan yang tidak ada unsur FA-nya. Lalu kita mendapatkan jadi 10,077 FA sama dengan 104,618. Jadi FA-nya itu sama dengan 104,618 dibagi dengan 10,077. Karena setelah kita mendapatkan hasil F-nya itu sebesar 10,78, kita mencari inorton. Untuk inortonnya itu, kita menggunakan rumus FA per RP atau rangkaian pengganti atau resistor pengganti di nilai ini R2 paralel dengan R4. Lalu kita mendapat 10,738 per 3,077 sama dengan 3,374 ampere. Nah, setelah itu kita mencari nah, setelah itu kita mencari hambatan Nortonnya. Untuk hambatan Norton itu sama, arus itu kita open circuit dan tegangan itu di short circuit. Jadi karena pada rangkaian kita ini terdapat sumber arus dan sumber tegangan, jadi sumber tegangan di 20 volt itu kita short dan sumber arus di 2 ampere itu kita open. Nah, hasil rangkaiannya nanti seperti ini. Nah, karena kita open di 2 ampere atau di arusnya, sehingga R1 dan R2 ini menjadi rangkaian seri. Jadi R1 R2 itu R1 tambah R2 sama dengan 7 tambah 5 itu sama dengan 12 ohm. Nah, R1 dan R2 ini setelah kita eh, hitung tadi itu akan paralel terhadap R4.
Jadi R12 diparalel dengan R4 untuk mencari hambatan ekuivalennya. Ya, sama dengan 12 dari nilai R12 dikali 8 per 12 tambah 8, 96 per 20 atau 4,8 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan VTH dan R Norton dan arus Norton, kita bisa membuat rangkaiannya jadi sederhana seperti ini. Jadi, hambatan Norton itu paralel terhadap hambatan beban. Nah, jadi dari rangkaian ini kita bisa mencari apa yang ditanya, yaitu hitung arus pada resistor beban RL. Untuk arusnya itu kita bisa menggunakan rumus IL sama dengan I Norton dikali R Norton per R Norton ditambah RL. Jadi 3,37 dikali 4,8 per 4,8 ditambah 10. Jadi 3,37 dikali 0,324. Kita mendapatkan arusnya itu sebesar 1,09 ampere. Itu untuk soal A. Nah, setelah itu kita ke soal B. Dengan soal yang sama, di nomor 2 itu ini, tapi pertanyaan itu tentukan besar arus yang mengalir pada resistor R4 menggunakan metode analisis node. Nah, untuk metode analisis node, itu langkah pertama kita menentukan di mana node pada rangkaian. Nah, node yang pertama itu saya buat di atas arus 2 ampere di FA, dan node yang kedua itu di antara R2, R4, dan R load FB. Nah, setelah itu kita buat persamaannya, persamaan KCL, di mana sigma V itu sama dengan 0. Jadi VB dikurang VA per 5, nah 5 di R2, ditambah VB per 8, R4, ditambah VB per 10, atau R load. Itu sama dengan 0. Kita samakan semua penyebutnya, itu di KPK-nya itu di sekitar 40, KPK dari 5, 8, dan 10. Jadi kita kali 40. Jadi 8 dikali FB dikurang FA ditambah 5 FB tambah 4 FB. Jadi kita kali ke dalam, 8 FB dikurang 8 FA ditambah 5 FB ditambah 4 FB itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita satukan yang sejenis. Jadi 17 FB dikurang 8 FA itu sama dengan 0. Dan FB itu kita bisa dapatkan dengan 17 per 8 FB. Nah, sama dengan 2,125 FB. Itu kita bisa mendapatkan persamaan satunya. Nah, untuk persamaan selanjutnya itu kita bisa dapat dengan hitung pada not FA. Nah, ini juga KCL dengan sigma V sama dengan 0. Jadi VA dikurang 20. Nah, 20 ini dari arus sumber V1 per 7. 7 itu R1 dikurang 2, dikurangi 2 dari arusnya ditambah FA atau VA dikurang VB per 5. Ini sama di resistor R2 sama dengan 0. Nah, untuk kita cari KPK dari 7 dan 5 itu kita kali langsung aja 75. Dikali 35. Karena 7 dikali 5 itu hasilnya 35 agar lebih mudah. Jadi 5 dikali FA dikurang 20 dikurang 70 ditambah 7 FA dikurang FB. Nah, kita kali ke dalam 5 FA, 5 dikali min 20 jadi min 100 dikurang 70. Lalu 7 kali FA, 7 FA, dan dikurang 7 kali FB, jadi FB, 7 FB. Kita satukan juga yang sejenis, jadi 12 FA dikurang 7 FB, sama dengan 170. Kita pindah ruas yang tidak ada nilai FA-nya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan 2, itu kita bisa langsung substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Di mana tadi persamaan 1, kita mendapatkan nilai FA itu sama dengan 2,125 FB. Jadi kita substitusi 12 dikali FA dengan nilai 2,125 FB dikurang 7 FB sama dengan 170. Jadi 25 dikurang 5 FB itu dikurangi 7 FB lagi. Jadi kita mendapatkan sama dengan 170.
Lalu 25,5 dikurang 7 itu kita mendapatkan 18,5 FB. Itu sama dengan 170. Jadi FB itu kita dapatkan 9,189 volt. Nah, untuk arus di R4 itu kita tidak perlu mencari nilai VA. Kita hanya perlu mencari nilai VB karena di sini adalah tegangan B. Nah, jadi untuk arus di R4 itu sama dengan VB per R4. Jadi 9,189 yang kita dapat tadi per nilai resistornya yaitu 8 ohm. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya itu 1,148 ampere. Nah, jadi untuk penjelasan di penugasan KC2 ini, sekian dari saya. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Kriswandi Sagala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.